Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Daredevil Born Again season kedua teaser trailer yang sudah menampilkan banyak sekali adegan terbaru yang akan terjadi kepada sequel dari Daredevil versi MCU ini. So Mario Booster, let's break down this video. I hope you can walk because I'm not carrying you. Oke, sebelum kita mulai breakdownnya, kita akan jelaskan terlebih dahulu apa yang terjadi kepada season pertamanya kemarin. Daredevil Born Again ini merupakan sebuah bentuk sequel langsung dari ketiga serial Daredevil yang pernah dikerjakan oleh pihak Marvel Netflix sejak tahun 2015, yang hak ciptanya dipegang semuanya oleh Netflix sepenuhnya. Tapi secara plot cerita dan juga ide kreatif dan juga semesta, mereka sudah bergabung sejak lama dengan MCU karena ada banyak banget sekali kisah Avengers yang dimention di beberapa episode dalam serial Marvel Netflix ini ya. Ditambah lagi, saat itu setelah Daredevil series ini udah dirilis, banyak sekali para hero-hero Marvel yang diangkat ke dalam sebuah bentuk serial Marvel Netflix ini. Seperti contoh Jessica Jones yang merupakan detektif paling handal di Marvel. Kemudian nextnya ada Luke Cage yang merupakan manusia anti peluru yang sangat terkuat. Yang ketiga adalah Iron Fist yang merupakan seorang bisu bela diri paling terhebat. Dan juga ada Punisher yang merupakan antihero yang selalu berurusan dengan para anggota mafia di kota New York. Lalu akhirnya Disney memulangkan lisensi Marvel Netflix ini ke tempat asalnya, yaitu Marvel Studios, sehingga MCU bisa melanjutkan proyek ini ke dalam skala yang besar dan tidak terpisah oleh proyek MCU utama. Daredevil sendiri pertama kali muncul di MCU ada di filmnya Spider-Man No Way Home, yang dimana Matt Murdock mewakili Peter Parker sebagai pengacaranya untuk membelanya di pengadilan umum atas tuduhan pembunuhan berencana dari si Mysterio. Lalu Daredevil sempat muncul juga di She-Hulk episode ke-8, yang dimana Daredevil tampil dengan pakai kostum kuning barunya, yang dimana penampilannya sangat mirip dengan versi komik versi klasik awal. Tapi versi ini akhirnya dikecam oleh para fans karena untuk asal-usulnya tidak sesuai kepada Daredevil yang dikenal kelam dan juga brutal. Alhasil para fans langsung nge-skip mengenai serialnya She-Hulk yang satu ini sih. Emang hancur sih ya. Done. Sorry. Everything? Oh, man. Thanks. Oh, happy to see you too. I'm gonna go. One sec. Kemudian Daredevil sempat muncul juga sebagai cameo singkat di Echo series ketika Daredevil berusaha untuk menghancurkan tracksuit mafia yang dimiliki oleh Wilson Fisk alias Kingpin. Lalu akhirnya kisahnya dimulai di Daredevil Born Again season pertama, yang dimana intinya adalah Kingpin untuk menjadi wali kota baru di kota New York, dan dia berusaha untuk memburu para superhero bertopeng yang beraksi di kota New York untuk ditangkap karena mereka dianggap sebagai vigilante alias main hakim sendiri. Nah, sebenarnya Kingpin punya alasan agar supaya semua bisnis narkobanya dia bersama juga dengan Vanessa ini bisa berjalan dengan lancar. Karena dengan tidak adanya para hero-hero Marvel ini, maka bisnisnya di luar pemerintahan ini akan berjalan dan juga melipat gandakan keuntungannya secara pribadi. Belum lagi Vanessa udah mengambil alih bisnis mafia dari Kingpin sekarang, dan dia akhirnya udah bekerja sama dengan para mafia seperti Tracksuit Mafia dan juga Red Hook Gang yang pernah kita lihat di awal Daredevil Born Again season pertama episode pertama. Dan di ending serial Daredevil Born Again season pertama kemarin, Kingpin untuk menunjukkan siapakah dia sebenarnya, bahwa sekarang New York sudah dalam genggaman tangannya, dan dia bahkan sekarang membentuk sebuah tim anti vigilante untuk memburu semua para superhero Marvel bertopeng yang beraksi di kota New York. Seperti yang kita tahu ya, bahwa sekarang para superhero di kota New York itu ada banyak banget, tapi yang paling mendekati itu adalah Spider-Man, Daredevil, dan juga Punisher, yang dimana mereka bertiga itu berada di wilayah kekuasaannya Kingpin di kota pusat tersebut ya. Oke, pada video kali ini aku akan membreakdown sekaligus aku akan berteori liar mengenai apa yang gue dapatkan kepada materi promosinya Daredevil Born Again season kedua teaser trailer yang satu ini. Yuk kita gas.
Oke, kita mulai dari adegan awal yang dimana Matt Murdock terlihat lagi bersama dengan kekasihnya yaitu Karen Page yang diperankan oleh Deborah Ann Woll kembali. Sedikit trivia ya, bahwa sebenarnya Karen Page ini awalnya merupakan korban yang difitnah oleh Kingpin di Daredevil season pertama episode pertama. Dan akhirnya Karen Page ini ikut bekerja sebagai sekretaris dalam film hukum dari Matt Murdock dan juga Foggy Nelson sepanjang serialnya Marvel Netflix ini ya. Dan ketika di serialnya Daredevil Born Again season pertama, dia akhirnya putus kontak dengan Matt Murdock setelah kematian Foggy Nelson selama setahun penuh lamanya. Dikarenakan si Karen ini kecewa kepada Matt Murdock yang akhirnya pensiun sebagai Daredevil tersebut. Maka dari itu ketika Daredevil aktif kembali sebagai superhero di Hell's Kitchen, ketika dia udah melawan semua anggota para mafia, dan juga akhirnya Daredevil udah melawan ancaman dari Muse yang merupakan polisi pembunuh yang pernah menjadi musuh utama di season pertama kemarin, akhirnya Kingpin menargetkannya sebagai buronan sesuai janji yang pernah Kingpin tepati di awal episode season pertama kemarin. Should you go back to any of your old activities, there will be consequences. Good day, sir. Sepanjang teaser trailer ini ya, lagunya diiringi oleh seorang musisi yang bernama Childish Gambino dengan judul Lutonia, yang dimana lagu ini sebenarnya identik kepada Matt Murdock sendiri dengan awal lagu yang diiringi dengan musik piano ala-ala gereja Katolik, yang dimana emang Matt Murdock ini merupakan anggota gereja Katolik yang taat sampai dia beranjak dewasa. Kemudian akhirnya Matt Murdock menghabiskan waktunya dengan si Karen Page ini sampai tiba-tiba kepalanya merasa pusing dan kamera berubah menjadi ngeblur sendiri, yang dimana ini memberikan kesan kepada para penonton bahwa misi Matt Murdock sebagai Daredevil itu belum berakhir. Kemudian nextnya ada penamakan musuh Daredevil itu sendiri yang bernama Brian Poindexter alias Bullseye, yang dimana akhirnya Bullseye ini udah berhasil kabur dari penjara. Dan sekarang akhirnya dia menjadi vigilante yang diburu juga oleh Kingpin sesuai hukum yang ia dirikan di ending season pertama kemarin ya. Yang dimana akhirnya Bullseye juga diburu karena aksinya yang berusaha untuk membunuh Vanessa di ending episode ke-8 di pesta pernikahan mereka tersebut ya. Kemudian beralih ke adegan keadaan kota New York yang sekarang tampaknya baik-baik saja. Dan kemudian situ ada banyak pasukan anti vigilante dengan rompi yang mereka pakai bertuliskan AVTF yang berarti Anti Vigilante Task Force, yang dimana di bagian sebelah kanannya ada juga lambang Punisher yang dipasang di bagian sebelah kanan emblem rompi tersebut ya, yang dimana mereka resmi dibentuk oleh Kingpin untuk memberantas semua para superhero vigilante yang berada di kota New York tersebut. Nah, by the way, mengenai pasukan ini ya, itu merupakan sebuah bentuk pasukan Satgas anti vigilante yang dimana mereka terinspirasi dari aksi Punisher yang selalu membunuh semua para mafia besar dan dikenal tanpa ampun sebagai anti-hero di Marvel, yang dimana hal ini pernah diangkat ke versi komiknya Punisher isu nomor 13 yang dirilis pada tahun 2019, yang dimana di komik itu dikisahkan bahwa semua para polisi korup itu akhirnya menyalahgunakan lambang Punisher sebagai lambang keadilan mereka untuk menindas semua kaum-kaum lemah. Dan juga di adegan ini kita menemukan ada beberapa para anggota partai yang menghadiri acara tersebut, yang dimana hal ini jelas menggambarkan dunia politik yang sedang merasa bahwa mereka telah menang di atas penderitaan para hero-hero Marvel yang beraksi di kota New York tersebut. Lalu kita menemukan ada adegan Kingpin yang ketawa sambil ada sebuah gambaran Kingpin yang duduk di penjara dan memakai sebuah baju khas putihnya sambil memakai sebuah topeng wajah palsu yang sangat rusak, yang dimana hal ini jelas bahwa adegan ini merupakan sebuah bentuk adegan yang menyindir kepada Kingpin itu sendiri dari orang-orang yang gak setuju kalau Kingpin sebagai wali kota New York yang sekarang, karena mereka tahu Kingpin bukan orang sembarangan, tapi dia adalah mantan bos mafia tertinggi yang pernah menghancurkan kota New York berkali-kali di dalam dunia intrik politik. You're under arrest for racketeer. You are my heart. Mr. Fisk, that he will be exonerated by the facts. Do you feel the same?
Kemudian nextnya ada tokoh baru yang diperankan oleh Matthew Lillard, yang dimana dulu dia adalah aktor yang pernah memerankan tokoh Shaggy di Scooby-Doo live action tahun 2002 dulu yang dikerjakan oleh James Gunn. Dan sepertinya Matthew Lillard ini akan memerankan tokoh antagonis yang akan melawan Kingpin dari segi politik yang bernama Mr. Charles, yang dimana tokoh ini merupakan sebuah tokoh original yang tidak sama sekali kepada versi komik Marvel manapun. Sama halnya dengan tokoh Daniel Blake yang diperankan oleh Michael Gandolfini sebagai anak muda yang terobsesi kepada Wilson Fisk alias Kingpin sejak awal serial ini dimulai. Tapi gue sebagai fans ya, jujur gue agak ragu kalau sepertinya si Charles ini akan berpihak kepada superhero Marvel di sini, karena kita bisa melihat untuk role-nya sebagai antagonis bukan sebagai protagonis. Apalagi aktor selevel Matthew Lillard coy, yang dimana aktor ini udah berpengalaman kepada semua peran-peran antagonis yang pernah ia perankan kepada film dan juga serial yang pernah ia kerjakan ya. Seperti contoh di film Scream pertama, bahkan juga di filmnya Five Nights at Freddy's pertama kemarin coy, oke? I hope you can walk because I'm not carrying you. Saw or shovel? Lalu beralih ke adegan kembalinya Jessica Jones, yang dimana akhirnya si Jessica ini mendatangi Matt Murdock di sebuah gereja Katolik, yang dimana kemungkinan sebuah bentuk gereja yang sama yang pernah melatih Matt Murdock sejak dia kecil dulu. Nah, mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu, jadi Jessica Jones ini merupakan seorang detektif swasta yang punya kecerdasan level tingkat tinggi dan punya kemampuan super seperti mengangkat mobil dan juga mendobrak pintu baja, bahkan bisa melompat satu gedung ke gedung yang lainnya. Dia pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man issue nomor 4 yang dirilis pada tahun 1963. Dan dia adalah perempuan yang mengalami sebuah tragedi besar. Bahkan sejak kecil keluarganya tewas akibat kecelakaan dan hanya dia yang selamat. Namun naasnya si Jessica ini dijadikan sebagai bentuk subjek eksperimen ilegal oleh perusahaan yang bernama IGH dengan tujuan untuk menciptakan sebuah pasukan super soldier dengan kemampuan yang sangat unggul. Tapi masalahnya dia punya sebuah bentuk efek samping dalam hal psikologi yang sangat berat. Yang dimana dalang dibalik semua ini itu adalah Killgrave, yang merupakan villain Marvel yang punya kemampuan mind control yang sangat kuat. Bahkan dia udah pernah muncul pertama kali di serialnya Jessica Jones season pertama tahun 2016 silam. Lalu akhirnya Jessica ini bergabung kepada tim superhero street level yang bernama The Defenders, yang beranggotakan seperti Daredevil, Iron Fist, dirinya, dan juga Luke Cage. Yang saat itu mereka menghadapi musuh yang sama, yaitu adalah kelompok ninja yang bernama The Hand. Apalagi The Hand katanya akan muncul juga di filmnya Spider-Man Brand New Day, karena masih berlatar di kota New York yang kisahnya gak jauh-jauh amat dengan kisah Daredevil di MCU ini ya. Kemudian nextnya ada adegan Daredevil yang resmi memakai kostum hitamnya, yang dimana hal ini sesuai kepada bocoran yang pernah kita bahas di video sebelumnya ya, bahwa emang Daredevil versi Charlie Cox ini udah punya beberapa kostum yang pernah di-spill kepada ending season pertama kemarin ya. Dan kostum hitam ini sebuah bentuk kostum dari kostum Shadowland yang pertama kali muncul dalam komik Daredevil Shadowland issue nomor 1, yang dimana di komik inilah Daredevil akhirnya pernah memimpin sebuah kelompok yang bernama The Hand, dan kostum hitam ini pernah ia gunakan untuk bergerak dalam kegelapan tanpa diketahui oleh para musuh-musuhnya, yang dimana hal ini sesuai kepada kode etik para ninja dalam kelompok The Hand yang dipimpin oleh Daredevil yang satu ini ya. Nah, kalau misalkan The Hand akan muncul juga kepada Daredevil Born Again yang kedua ini, berarti bisa jadi Daredevil akan bergabung kepada kelompok The Hand dan menjadi leader bagi mereka untuk mengambil alih kota New York dari tangan Kingpin itu sendiri. Apalagi kita bisa melihat hubungan Kingpin dan juga The Hand ini udah buruk semenjak season pertamanya, yang saat itu The Hand dipimpin oleh perempuan tua yang bernama Madame Gao. 变得懒散。最新的事情一时。
Kemudian nextnya ada adegan Kingpin yang melakukan latihan tinju bersama dengan seseorang yang dimana gaya bertarungnya juga keras dan juga banyak banget darah yang bertumpahan di sana. Yang dimana hal ini sebuah bentuk hal yang wajar ya, karena emang Kingpin dikenal sebagai tokoh film Marvel yang berbadan besar dan juga sulit untuk dikalahkan. Dikarenakan tubuh Kingpin ini memiliki sebuah otot yang besar dan juga raksasa, sehingga dia hampir gak bisa dikalahkan secara fisik oleh Daredevil dan juga Spider-Man di versi komiknya. Tapi si Kingpin ini hanya bisa dilumpuhkan saja dengan sementara. Lalu ada penamakan kekasih Matt Murdock dari season pertama Daredevil Born Again, yaitu adalah Heather Glenn yang diperankan oleh Margarita Leviva, yang sepertinya akhirnya si Heather ini menjadi psikolog pribadi bagi Kingpin dan juga Vanessa di markas pribadi mereka. Dan sepertinya Heather Glenn ini akan berpihak kepada Kingpin, karena memang sejak awal Kingpin udah mengincar si Heather Glenn ini untuk dia manfaatkan agar dia bisa menghancurkan sisi kemanusiaan dari Matt Murdock itu sendiri selaku mantan kekasihnya di MCU ini ya. Kemudian nextnya ada penambahan Foggy Nelson kembali yang hadir ke Daredevil Born Again season kedua. Apakah ini pertanda bahwa Foggy akan kembali dari kematian? Nope, bukan ya. Kalau yang gue lihat dalam segi bentuk wajah dan bahkan rambutnya, jelas rambutnya ini akan mengarah kepada tampilan Foggy Nelson yang berada di Daredevil season pertama dan juga season kedua di Marvel Netflix dulu, yang dimana bisa gue asumsikan kalau Foggy Nelson yang tampil ke Project Born Again season kedua ini adalah adegan flashback, yang dimana kemungkinan besar ini akan membongkar bagaimanakah kematian Foggy Nelson yang terjadi kepada season pertama kemarin, yang dimana bisa gue asumsikan kemungkinan Foggy ini dibunuh langsung oleh Bullseye akibat perintah dari Vanessa Fisk selaku istri dari Kingpin itu sendiri, yang dimana hal itu akhirnya dibongkar penuh oleh Matt Murdock di Daredevil Born Again season pertama episode ke-8 ketika mereka berdua berdansa di pesta pernikahan tersebut. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika Daredevil akan menghadapi pasukan anti-vigilante di sebuah bar yang kosong, yang dimana bisa gue asumsikan kemungkinan bar ini merupakan sebuah bar dari milik Josie, yang merupakan sebuah bar tempat nongkrongnya Matt Murdock, Karen Page, dan juga Foggy Nelson di proyeknya Marvel Netflix dulu ya, yang dimana akhirnya Daredevil tersenyum kepada para anggota anti-vigilante yang berusaha untuk menangkapnya. Nah, senyuman Daredevil ini banyak fans yang salah mengira kalau Daredevil akan dibuatkan jokes kembali seperti halnya pada versi She-Hulk series kemarin. Nope ya, bukan. Coba kita perhatikan mengenai senyumannya Daredevil di adegan ini. Ini senyumannya sangat licik banget, yang berarti bisa jadi Daredevil akan kedatangan aliansi baru selain Jessica Jones yang muncul ke serial yang satu ini. Kira-kira siapakah orangnya? Nah, banyak fans Marvel yang mengharapkan kedatangan Spider-Man di serialnya Daredevil Born Again season kedua ini, karena memang wilayah Spider-Man itu di Queens masih berdekatan banget kepada Hell's Kitchen di kota New York ini ya. Makanya bisa jadi orang itu adalah Spider-Man yang datang ke bar itu untuk membantu Daredevil dalam menghadapi pasukan anti-vigilante. Apalagi mengingat film pakar ini udah pernah dibantu oleh si Matt Murdock di filmnya Spider-Man No Way Home akibat kasus fitnah dari kematian Mysterio. Apalagi sekarang, Triple Sony Pictures udah mengumumkan kepada para penontonnya bahwa lisensi IP Spider-Man ini sudah dilonggarkan oleh mereka dan siap dipakai bebas oleh pihak Marvel Studios di setiap proyek mereka yang melibatkan tokoh Spider-Man. Tapi bisa jadi ini akan merajuk kepada tokoh Iron Fist dan juga Luke Cage, mengingat mereka juga adalah anggota inti dari tim The Defenders selain Jessica Jones yang udah muncul di serialnya Marvel Netflix dulu ya. Bahkan kedua aktornya aja udah pernah diberitakan kalau mereka siap kembali ke project MCU berikutnya. Lalu di endingnya ada logo Daredevil Born Again season kedua, yang dimana ada sebuah bentuk animasi transisi setiap hurufnya mati di bagian ending. Dan coba kita perhatikan mengenai animasi ini ya. Ketika semua hurufnya akan jadi hitam semua, ada sebuah dua huruf awal pertama yang mati.
itu adalah huruf D dan D yang memberikan sebuah bentuk indikasi bahwa project ini sebuah bentuk project yang melibatkan tokoh Daredevil sebagai tokoh utamanya, yang dimana hal ini sesuai kepada logonya di kostumnya tersebut. Dan sudah dikonfirmasi bahwa Daredevil versi Charlie Cox ini akan mendapatkan kostum yang sangat komik akurat dikarenakan logo DD-nya sudah berada di bagian badannya cuy. Wow, sangat komik akurat, yang dimana serial ini akan siap tayang 8 episode pada tanggal 24 Maret tahun 2026 di platform Disney Plus Indonesia. Mantap! Woo! Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai serialnya Daredevil Born Again season kedua official teaser trailer yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.